Sepertinya bagi Anies, sosok Prabowo adalah makanan lahap dan empuk di arena debat capres. Dan ini lagi-lagi ditunjukkan pada debat ketiga Pilpres di Minggu malam, 7 Januari 2024. Ya, Anies langsung menyerang Prabowo dengan sejumlah isu. Salah satunya Anies menyinggung soal luas lahan milik Prabowo dan membandingkannya dengan kesejahteraan prajurit TNI. Tak hanya itu, Anies juga sempat menyerang Prabowo soal kerjasama Selatan-Selatan atau KSS, yang merupakan kerjasama antar negara berkembang untuk menghasilkan solusi-solusi bersama bagi pembangunan negara selatan. Bukan hanya itu, Anies bahkan tak segan menyebut Presiden sebagai panglima diplomasi berulang kali. Dia nampak ingin menyentil Presiden Joko Widodo yang tidak tampil secara impresif dalam diplomasi global. Sayangnya, katanya hantaman-hantaman seperti penilaiannya atas ketidakberhasilan lumbung pangan atau food estate yang dirasa dapat menciptakan poin politik justru dianggap terlalu berlebihan. Dan sayangnya lagi, seolah kualat serang Prabowo di debat capres, ternyata ini 5 bobrok Anies Baswedan yang jarang diketahui. 1. No action, talk only. Politisi tidak pernah percaya akan ucapan mereka sendiri. Karena itulah mereka sangat terkejut bila rakyat mempercayainya. Itu adalah pernyataan dari Charles de Gaulle, seorang negarawan Prancis di tahun 1890 hingga 1970. Dan sepertinya pernyataan dari negarawan tersebut sangat tepat untuk sosok Anies Rashid Baswedan, calon presiden yang diusung trio Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dia adalah sosok yang cerdik dan memiliki latar belakang pendidikan mumpuni, serta leluhur paling menonjol dibandingkan dua saingannya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya, Anies memiliki modal di atas rata-rata, yakni retorika dan keterampilan berkomunikasi yang amat baik. Ini kelihatan sepele, tapi amat penting dan terbukti telah mampu membuatnya dari seorang akademisi kampus biasa hingga masuk dalam bursa capres meski bukan orang parpol. Saat menjadi rektor Universitas Paramadina, seruannya mampu menggerakkan ribuan sarjana muda yang secara sukarela mengajar di sekolah dasar daerah-daerah terpencil lewat program Gerakan Indonesia Mengajar. Sebagai juru bicara kampanye, Anies sukses menjalankan komunikasi politik kepada publik dalam pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. Skill komunikasi Anies itu luar biasa, nyaris tiada tanding. Contoh lain yang juga outstanding adalah bagaimana dia dan tim mengkapitalisasi kemampuan strategi komunikasi massa melawan petahana pada Pilkada DKI 2017. Termasuk diantaranya isu penistaan agama, incumbent tanpa harus Anies sendiri yang mengemukakannya. Tapi sayangnya, kemampuan-kemampuan luar biasa tersebut tak dibarengi dengan aksi nyata sehingga muncullah istilah NATO, no action, talk only, untuk figur seorang Anies tersebut. Penilaian ini tentu saja bukan penilaian subjektif, tapi berbasis evaluasi kinerja. Berdasarkan data dan fakta atas hasil kemampuan Anies sebagai pemimpin Jakarta, menggunakan sejumlah indikator khususnya dari parameter ekonomi 2018 hingga 2022. Dibandingkan dengan 23 item janji politik kampanye Pilkada DKI 2017. Dari semua komitmen itu, mayoritas memiliki parameter kualitatif sehingga sulit terukur. Namun ada 2 janji yang secara faktual dan kuantitatif bisa mengukur kapasitasnya sebagai pemimpin, yakni janji nomor 3, membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos, pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru selama 5 tahun. Janji nomor 6, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta. Selebihnya janji Anies bersifat kualitatif, subjektif pengukurannya. Namun janji hanya sekedar janji karena realisasinya sangat jauh. Betapa tidak, dengan pendapatan APBD jumbo paling besar se-Indonesia mencapai 77 triliun rupiah di 2022, perputaran uang nasional di Jakarta mencapai 70%, dan statusnya sebagai ibu kota, Anies gagal memanfaatkan potensi itu untuk memakmurkan warganya. Jumlah pengangguran semasa Anies memimpin justru meningkat ditutup di angka 8%, naik tajam dari awal memimpin 5,75% dan jauh di atas level nasional 5,86%.
Hal yang sama juga terjadi pada angka kemiskinan yang cenderung naik sejak Anies menjabat, menjadi 4,69% pada tahun 2022. Demikian pula sewaktu Jakarta diperintah Anies yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Terbukti dari koefisien dari 0,39 menjadi 0,42. Semakin besar angka semakin buruk. Sementara itu, setelah gagal merealisasikan janji kampanye untuk membatalkan reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah diteken pendahulunya, Anies malah memberikan izin reklamasi pada PT Pembangunan Jaya memperluas reklamasi kawasan Ancol. 2. Jakarta International Stadium yang amburadul. Di Juli 2023, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono membeberkan apa saja yang menjadi bahan evaluasi. Hal ini disampaikan Basuki setelah Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, bersama pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Jasa Marga dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI melakukan inspeksi ke JIS. Beberapa evaluasi yang jadi sorotan terkait kondisi rumput JIS yang sudah tidak layak untuk standar FIFA. Lebih lanjut, Basuki menyebut pihaknya akan melakukan penggantian keseluruhan rumput yang sudah terpasang. Hal lain yang jadi sorotan Basuki berkenaan akses penonton di JIS masih kurang memadai karena hanya terbuka di rem bagian timur. Sementara dengan kapasitas 82.000 penonton, ia mensinyalir minimal harus ada 5 jalur. 3. Polemik sumur serapan di Jakarta. Tahun 2021, Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research, Dedek Prayudi, angkat suara soal polemik sumur resapan di Jakarta. Sebelumnya, sumur resapan terlihat menyebabkan jalanan retak di beberapa wilayah Jakarta. Menurut Dedek, Gubernur DKI Jakarta terlihat tidak kompeten terkait program sumur resapan. Dedek menjelaskan proyek sumur resapan bahkan diprediksi tidak akan selesai sesuai dengan target Pemprov DKI Jakarta. Sebab, proyek sumur resapan dikebut saat musim hujan dan terlihat tidak serius. Menurutnya, realisasi sumur resapan bahkan baru berjalan sekitar 1% sejak dicanangkan 4 tahun lalu. 4. Mana karya ilmiah Anies? Seorang budayawan Muhammad Sobari ikut serta menguliti sosok Anies Baswedan. Sobari mengungkapkan bahwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tersebut kurang baik dalam hal pekerjaan dan diberi tanggung jawab. Selain itu, sosok Sobari juga mempertanyakan karya ilmiah yang dimiliki Anies Baswedan lantaran nyaris tak pernah didengar. Padahal Anies adalah salah satu sosok akademisi. Anies lulusan sekolah dari Amerika, tentu saja mengherankan jika ia belum pernah menulis proposal untuk pengembangan masyarakat. Budayawan tersebut kemudian menceritakan kisah di masa lalu di mana dirinya dan Anies berada di dalam satu organisasi. Kala itu, Anies Baswedan masih menjabat menjadi bawahannya. Dan pada kala itu juga, Sobari menilai bahwa Anies Baswedan tidak bisa bekerja. 5. Rumah DP 0 rupiah dan banjir. Apa kabarnya rumah DP 0 rupiah? Itu janji pamungkas Anies ketika akan menjabat menjadi gubernur Jakarta. Tapi sepertinya hal tersebut adalah pembohongan publik. Pertama, diksi rumah saja sudah tak pas karena nyatanya yang dibangun bukanlah rumah tapak seperti pemahaman umum, tetapi adalah rumah susun atau rusun. Kedua, sampai akhir masa jabatannya hanya sekitar 2.500 unit yang terbangun, atau hanya 1% dari target janji kampanye 232.214 unit. Anies juga gagal mengatasi banjir di Jakarta. Konsep air hujan masuk tanah atau sumur resapan tak berhasil. Anies malah sibuk dengan silat bahasa, berdebat soal kata-kata naturalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya untuk mengatasi banjir di Jakarta. Itu pun tidak dikerjakan. Program yang pada zaman gubernur sebelumnya disebut sebagai normalisasi itu akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat, mirip dengan kelakuan gubernur Lampung dan Jambi. Soal jalan rusak yang heboh dikunjungi Jokowi, bahkan proyek Sodetan Ciliwung yang cukup vital untuk mengatasi banjir di Jakarta pun diabaikan. Pada akhirnya, pilihan ada pada kita semua. Kita yang bisa menilai dan tentu saja memilih.